Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Tak lama kemudian, cahaya muncul di depan mata semua orang. Chen Ping sangat gembira saat ini. Dia pikir dia akan segera dapat keluar dari tempat yang hancur ini. Dia baru saja tiba di surga, tetapi sebelum dia sempat melihat, dia sudah terkunci di dalam sangkar ini. Chen Ping benar-benar ingin melihat seperti apa surga itu. Setelah beberapa tarikan napas, cahaya putih melintas di depan mata beberapa orang, lalu mereka menginjak tanah. Sekarang, mereka dapat berdiri kokoh di tanah dan tidak lagi tergantung di udara. Chen Ping melihat sekelilingnya, lalu matanya sedikit menyipit dan ekspresinya berubah jelek. Ternyata mereka tidak pergi dan datang ke tanah surga yang luas, melainkan masuk ke sebuah istana. Istana itu dikelilingi lampu minyak dengan sumbu dan api yang menari-nari bagaikan para peri yang sedang menari. Di depan istana ada panggung tinggi dengan seseorang duduk di atasnya. Seluruh istana tampak suram dan mengerikan, dan sosok di panggung tinggi memancarkan aura menyeramkan. Ini seharusnya pemilik kandang, Xiu Rui berkata. Seharusnya begitu. Chen Ping mengangguk. Berani sekali kamu keluar dari kurungan dan lolos dari sanksi. Berani sekali. Kamu belum mencapai tingkat ascension tetapi kamu memilih untuk mengambil jalan pintas dan naik ke surga. Ini melanggar hukum surga. Kamu harus dihukum. Suara agung datang dari panggung tinggi. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat kuat menyelimuti Chen Ping dan teman-temannya. Sial, kau pikir kau siapa? Beraninya kau menghukum orang lain atas nama surga. Humazi sangat marah dan melambaikan tangannya, dan tekanan itu pun lenyap seketika. Hah, suara bingung datang dari sosok itu. Siapakah kamu? Jika kamu menghukum atas nama surga, lalu mengapa kamu hanya menghukum para pembudidaya manusia? Chen Ping menatap sosok di peron dengan mata dingin dan bertanya. Saya bisa menghukum siapapun yang saya inginkan, mengapa Anda harus peduli? Sosok itu sangat tidak puas, lalu tekanan yang lebih kuat datang. Humazi hendak mulai mengumpat dan melawan, tetapi dihentikan oleh Chen Ping, yang berkata, Tuan Hu, jangan khawatir. Biarkan aku bertemu dengan orang sok penting ini. Setelah berkata demikian, Chen Ping berdiri di tempatnya. Dan tiba-tiba cahaya keemasan berkelebat di ujung jarinya, dan dia menunjuk dengan santai. Jari abadi, ledakan, tekanan itu meledak saat disentuh oleh jari abadi Chen Ping. Seluruh istana berguncang, dan energi mengerikan itu hampir menyebabkan seluruh istana runtuh. Kau benar-benar tahu sihir, sosok itu membingungkan. Segera setelah itu, sesosok tubuh melompat dari peron, dan pada saat yang sama, serangkaian bilah pedang berwarna merah darah datang ke arah Chen Ping. Seluruh tubuh Chen Ping langsung terbungkus dalam tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Dia lalu mengeluarkan pedang pembunuh naga dan mulai mengayunkannya terus-menerus. Bang, bang, bang. Pisau tajam ini diblokir satu persatu oleh Chen Ping dan kemudian berubah menjadi bubuk. Setelah menangkis serangan pedang tajam itu, Chen Ping menebas dengan pedang pembunuh naga, dan energi pedang yang dahsyat langsung meledak ke arah sosok itu. Xiu Rui menatap Chen Ping dengan mata terbelalak, begitu terkejutnya hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Seseorang yang telah mencapai alam abadi tingkat pertama, kekuatan yang ia tunjukkan sungguh mengerikan. Menarik, ketika sosok itu melihat Chen Ping datang sambil membawa pedang, dia segera melambaikan tangannya untuk mengumpulkan perisai dan langsung memblokir energi pedang. Chen Ping ingin mengayunkan pedangnya lagi, tetapi Humazi berkata, hentikan, kamu bukan tandingannya. Jelaslah bahwa lawan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi Chen Ping sudah meledak secara ekstrim. Ada kesenjangan kekuatan yang besar antara kedua belah pihak, jadi tidak ada gunanya bertarung lebih jauh. Mata Chen Ping dingin, tetapi dia tahu bahwa ini terjadi di surga, bukan dunia para dewa. Di tempat seperti surga,
dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan sembarang orang. Lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Sekarang dia masih seorang kultivator, sementara yang lain mungkin sudah menjadi abadi. Sekalipun mereka adalah makhluk abadi yang mengembara, mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang kultivator kecil. Kamu adalah orang paling berbakat yang pernah aku temui selama bertahun-tahun ini. Sosok di peron itu berkata, tidak ada gunanya bagimu memujiku. Jika kamu tidak menjelaskannya kepadaku hari ini, aku akan menghancurkan istanamu dan menghancurkan kultivasimu. Chen Ping berkata dengan dingin. Xiu Rui menatap Chen Ping dengan kaget. Dia benar-benar tidak mengerti keyakinan apa yang dimiliki Chen Ping hingga berani berbicara kepada orang lain seperti itu. Humazi juga sedikit mengernyit, Chen Ping, santai saja, aku tidak bilang kamu pasti bisa mengalahkannya. Guru Hu, jangan khawatir. Saya punya banyak teman di surga. Chen Ping berkata tanpa rasa khawatir. Saya tidak tahu apakah sosok di peron itu ketakutan oleh Chen Ping atau karena alasan lain, tetapi dia diam dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Lalu, sesosok tubuh perlahan berjalan turun dari peron. Setelah mendekat, semua orang mendapati bahwa pria itu mengenakan jubah gelap dan topeng, hanya matanya yang terlihat. Ketika Chen Ping melihatnya, dia terdiam. Sejak saat itu ia teringat bahwa orang yang memakai topeng dan malu untuk berhadapan dengan orang lain bukanlah orang baik. Chen Ping menjadi marah ketika ia memikirkan bagaimana ia dibodohi oleh si bajingan Ningxi. Kamu berasal dari dimensi dunia yang mana? Pria itu bertanya pada Chen Ping. Saya datang dari alam surga, kata Chen Ping. Saya berasal dari alam Wuxu. Xiu Rui berkata, aku mengenalmu. Kau telah dipenjara selama ratusan tahun. Pria itu berkata pada Xiu Rui. Wajah Xiu Rui tiba-tiba dipenuhi rasa malu. Aku, kakekmu, berasal dari surga tingkat ke-6. Humazi berkata kepada pria bertopeng itu dengan ekspresi jijik. Surga ke-6. Pria bertopeng itu tertegun, lalu menatap Humazi dan berkata, kamu memang seorang abadi, lalu bagaimana kamu bisa keluar dari dao besar? Apa pedulimu padaku? Aku akan pergi kemanapun aku mau. Humazi langsung menggunakan kata-kata yang baru saja diucapkan pria bertopeng itu untuk membalasnya. Pria bertopeng itu begitu terkejut oleh Humazi hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Humazi memang memiliki tulang abadi, tapi apakah dia berasal dari tingkat ke-6, dia tidak tahu. Tetapi dia tidak berani memprovokasinya. Kalau Humazi benar-benar seorang abadi dari surga ke-6, maka jika dia memprovokasi Humazi, bukankah itu seperti menyentuh pantat harimau? Kamu baru mencapai level pertama alam abadi, dan kamu mampu dibimbing oleh Dao Agung. Tampaknya kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Saya baru saja mendengar bahwa Anda mengenal banyak orang di surga. Siapa yang Anda kenal? Ceritakan kepada saya. Pria bertopeng itu bertanya, lebih baik tidak usah diceritakan. Aku khawatir kau tidak akan mengenali mereka meskipun aku menceritakannya. Alasan utamanya adalah wilayahmu terlalu rendah dan kau bahkan tidak bisa melihat mereka. Chen Ping berkata dengan tenang. Tetapi apa yang dikatakan Chen Ping juga benar, ini hanya surga tingkat pertama. Menurut Humazi, di bawah tingkat ketiga surga terdapat makhluk abadi. Dan ada pula beberapa kultivator yang dibimbing ke sini oleh jalan besar. Tidak ada yang namanya orang yang sangat berkuasa. Bahkan para dewa yang kuat pun akan memandang rendah orang-orang di bawah tiga surga. Jadi bahkan jika Chen Ping mengatakannya, orang di depannya pasti tidak akan mengenalinya. Kamu hebat sekali, mengapa kamu tidak menceritakan beberapa di antaranya kepadaku? Pria bertopeng itu merasa bahwa Chen Ping hanya membual. Dia hanya seorang kultivator tingkat 1 di alam keabadian. Sekalipun dia punya bakat bagus, bagaimana mungkin dia bisa mengenal orang-orang penting di surga? Apakah kamu tahu tentang sekte suci Wuji di alam surga? Chen Ping bertanya. Pria bertopeng itu mendengarnya lalu menggelengkan kepalanya.
Chen Ping menatap pria bertopeng itu dan bertanya, apakah kamu iblis? Ya, aku iblis. Pria bertopeng itu mengangguk. Itu mudah. Aku tahu semua iblis darah, iblis yin, iblis angin, dan iblis formasi di surga. Dan Raja Iblis Awan Merah dari surga ke-9, dia adalah teman baikku. Chen Ping berkata kepada pria bertopeng. Ini omong kosong belaka. Apakah kau mencoba menipuku di sini? Ketika pria bertopeng itu mendengar ini, dia mendengus dingin. Chen Ping tertegun, lalu berkata, tidak ada gunanya bagiku berbohong padamu. Aku benar-benar mengenal mereka, dan Raja Iblis Awan Merah itu benar-benar teman baikku. Sepertinya kamu baru saja tiba di surga dan tidak tahu banyak tentang aturan surga. Bagaimana mungkin ada Raja Iblis di surga ke-9? Semua Raja Iblis berada di surga ke-20. Iblis tertinggi di surga ke-9 sudah cukup baik. Kau membodohi anak kecil di sini. Kau berbicara tentang Raja Iblis dari surga ke-9. Apa kau benar-benar berpikir bahwa peri iblis manapun bisa menjadi Raja Iblis? Pria bertopeng itu langsung memarahi Chen Ping. Chen Ping sedikit bingung, lalu kesadarannya memasuki tubuhnya, dia menatap Raja Iblis Awan Merah dan berkata, Senior, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Tanya Raja Iblis Scarlet Cloud, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku bertanya padamu, kamu berada di alam mana? Apakah yang dikatakan orang ini benar? Chen Ping bertanya. Aku berada di surga ke-9, di level iblis surgawi. Raja Iblis Awan Merah ini hanyalah julukanku saat aku berkeliling dunia. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku telah mencapai level Raja Iblis. Itulah yang kau pikirkan, jangan menuduhku pame. Kata Raja Iblis Ciun sambil sedikit malu. Tidak, iblis itu sudah hebat. Chen Ping berkata tergesa-gesa. Tak heran jika Raja Iblis Scarlet Cloud pada awalnya menolak memberitahu kita wilayah kekuasaannya, dan menjadi marah saat ditanya. Ternyata dia takut ketahuan karena berpura-pura keren. Akan tetapi, bahkan dengan kekuatan iblis surgawi, di tempat seperti alam surgawi, dia seperti penguasa langit dan bumi. Raja Iblis Awan Merah hanyalah sebuah gelar. Orang yang kukenal adalah iblis surga ke-9. Namaku sekarang adalah Chen Ping. Jika aku mengganti namaku menjadi Chen Shengze, apakah itu berarti aku tak terkalahkan di alam surga? Chen Ping tersenyum pada pria bertopeng itu. Jadi, kamu bilang kamu tahu iblis angin, iblis yin, dan iblis darah. Apakah kamu punya bukti? Pria bertopeng itu bertanya. Mau bukti? Chen Ping mencibir dan tiba-tiba meninju peron di belakang pria bertopeng itu. Tinju cahaya suci, ledakan-ledakan, disertai suara yang memekakkan telinga, panggung di istana seketika berubah menjadi bubuk. Kemudian Chen Ping melambaikan tangannya dengan ringan, dan gelombang energi jahat Tao langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Merasakan roh jahat di tubuh Chen Ping, pria bertopeng itu terkejut. Kenapa kau punya aura iblis? Kau manusia atau iblis? Wajah pria bertopeng itu penuh dengan keterkejutan. Bagaimana menurutmu? Chen Ping tersenyum dingin, kemudian kristal naga di dadanya mulai berkedip-kedip, dan di belakang Chen Ping, seekor naga emas besar perlahan muncul. Tetapi dalam sekejap, Chen Ping mengambil kembali energi naga, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pria bertopeng itu kebingungan saat ini. Bagaimana kamu bisa memiliki aura 3 suku? Kamu termasuk suku yang mana? Pria bertopeng itu menginterogasi Chen Ping. Aku adalah siapapun yang kau katakan. Jadi, jika kau hanya memenjarakan manusia di sini, maka kau telah memenjarakan orang yang salah. Chen Ping tertawa. Baru pada saat inilah pria bertopeng itu benar-benar menyadari betapa hebatnya Chen Ping. Belum lagi kekuatannya, aura 3 suku dalam tubuh Chen Ping bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Kamu adalah satu-satunya orang yang pernah kulihat yang memiliki aura ketiga suku. Kamu sangat populer di sini. Kamu dapat bebas menjelajahi seluruh surga pertama. Kau tahu, ada batas-batas klan yang besar di sini.
Ras manusia memiliki wilayahnya sendiri, ras iblis memiliki wilayahnya sendiri, dan ras binatang memiliki wilayahnya sendiri. Mereka biasanya tidak meninggalkan wilayah mereka sendiri. Jika mereka secara tidak sengaja lari ke wilayah suku lain, itu akan sangat berbahaya. Bagaimanapun, sumber daya terbatas, dan masing-masing kelompok etnis melindungi sumber daya wilayahnya sendiri. Dan karena kamu memiliki aura 3 suku, kamu bisa pergi kemana saja dan tidak ada yang akan menghentikanmu. Pria bertopeng itu mengikuti Chen Ping dan berkata, "Jadi, tak apa jika aku meninggalkanmu?" Chen Ping bertanya, "Tentu saja, kamu bisa menjadi anggota klan iblis kami, jadi aku tidak punya alasan untuk memenjarakanmu." Pria bertopeng itu mengangguk, "Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, mengapa kau ingin memenjarakan para kultivator manusia, tetapi membiarkan mereka yang berasal dari suku iblis dan binatang buas pergi?" Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya berada di alam iblis di sini, dan jalannya dipilih secara acak. Saya telah mengirim Anda ke sini, jadi tentu saja saya harus menjaga para pembudidaya manusia di sini. Tentu saja aku akan membiarkan para iblis pergi. Sedangkan untuk para bismen, karena mereka sudah menyerahkan sumber daya mereka, aku juga bisa membiarkan mereka pergi." Pria bertopeng menjelaskan, "Jadi, di alam ras lain, akan ada juga kultivator dari ras iblismu yang dipimpin oleh Dao besar dan kemudian dipenjara." Chen Ping bertanya. Pria bertopeng itu mengangguk, "Ya, benar. Setiap beberapa ratus tahun, kita akan bertukar orang yang terjebak. Kalau begitu, izinkan aku bertanya kepadamu, sebelum kita masuk, apakah kamu bertemu dengan seorang pria dan seorang wanita yang juga dituntun ke sini oleh Dao besar?" Chen Ping ingin bertanya apakah Ning Zi dan Su Yuki juga dipenjara di sini. "Kalau begitu aku tidak tahu. Lagi pula, tempat yang dituju Avenue selalu berbeda setiap saat," kata pria bertopeng itu dengan jujur.